Anissa Prakasta. Gue di sini ingin menjelaskan materi tentang cybersecurity dan perlindungan data pribadi. Cybersecurity adalah upaya melindungi sistem, jaringan, dan data dari serangan atau penyalahgunaan digital. Contoh ancamannya, yang pertama adalah peretasan akun, kebocoran data, dan penipuan online. Tujuannya itu untuk menjaga keamanan data, mencegah kerugian, melindungi privasi pengguna. Dan ada beberapa prinsip dasar keamanan informasi, itu ada 3. Yang pertama ada confidentiality, datanya hanya boleh diakses oleh pihak tertentu. Ada integrity, data tidak boleh diubah sembarangan. Dan yang ketiga ada availability, data harus tersedia saat dibutuhkan. Prinsip ini disebut dengan CIA. Hubungan cybersecurity dan perlindungan data pribadi ini, yang pertama ada perlindungan data pribadi menggunakan sistem keamanan yang kuat, sedangkan cybersecurity ini mencegah kebocoran, pencurian, dan penyalahgunaan data. Yang ketiga ada data pribadi. Apa sih data pribadi? Data pribadi adalah informasi yang dapat menunjukkan identitas seseorang. Contohnya seperti nama, KTP, nomor telepon, email, dan foto. Ada 2 jenis data pribadi. Yang pertama ada data pribadi umum, data pribadi spesifik. Data pribadi umum itu menampilkan sebagai nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan status perkawinan. Sedangkan data pribadi spesifik itu data kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan. Dan ada dasar hukum di Indonesia. Yang pertama itu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang kedua ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan yang ketiga ada PP nomor 71 tahun 2019. Pengendali dan prosesor data. Pengendali data yaitu pihak yang menentukan tujuan pengguna data. Contohnya seperti kampus yang mengelola data mahasiswa. Sedangkan prosesor data pihak yang membantu mengelola data. Contohnya seperti penyedia aplikasi akademik. Selanjutnya ada kewajiban keamanan data dan respon insiden. Kewajiban keamanan yang pertama adalah menggunakan password kuat, membatasi akses data. Yang ketiga ada backup data, ada enkripsi data, audit keamanan. Dan respon insiden, mengidentifikasi kebocoran, membatasi dampak, memberitahu pihak terkait, memulihkan sistem, mengevaluasi kelemahan. Dan juga ada pelanggaran dan sanksinya. Contoh pelanggaran itu yang pertama adalah membocorkan data pribadi, menjual data tanpa izin, menggunakan data secara ilegal. Sanksinya berupa denda, penghapusan data, penghentian sistem, dan hukum pidana. Kami juga di sini ingin memberikan satu contoh kasus nyata, yaitu kasus kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020. Hubungan dengan materi tersebut itu karena terjadi serangan hacker yang berhasil mencari data sekitar 91 juta. Dalam kasus ini juga berkaitan dengan perlindungan data karena data seperti nama, email, nomor telepon, dan tanggal lahir pengguna bocor dan dapat disalahgunakan untuk penipuan atau pencurian identitas. Setelah kasus kebocoran data tahun 2020, Tokopedia melakukan upaya melindungi seperti memastikan password pengguna tepat dalam bentuk hashtag sehingga tidak langsung terlihat oleh hacker. Dan yang kedua ada menghimbau pengguna mengganti password akun secara berkala. Dan yang terakhir adalah bekerja sama dengan pihak keamanan cybersecurity untuk menyelidiki kebocoran data dan memperkuat perlindungan sistem. Itu saja. Terima kasih.